ya, handuk. Terus nah ini untuk sarung tangannya, sarung kakinya. Terus ini nanti untuk barak shot kita. Ini untuk ini ya biar nggak basah. Sama ada ember. Ya, ember atau bak mandi ini bahasa Sunda ya. Ya, ini ember ya atau jolang nanti diisi air hangat. Biasanya berapa derajat? 40. Tapi untuk memastikan tidak panas kita bisa pakai tisu. Kenapa nggak pakai bagian tangan yang terluar? Iya, sensitif. Ini kan sudah di suhu ruangan ya badannya, jadi ini takut udah dingin atau belum gitu ya. Nah, kalau di sini kan sensitif, begitu terlalu panas kita akan langsung identifikasi. Ya, gitu. Sama di bawah itu ada ember baju kotor. Ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada dua. Ya, jadi kalau di kampus ini kan ideal. Nanti kalau lihat di lapangan gimana cara memandikan berbeda. Gimana Bu Acu? Kalau di sana di wastafel. Satu baskom juga cukup. Oh iya. Gitu. Ya, jadi tergantung kondisi lapangan seperti apa. Tapi kita belajar yang idealnya. Kayak gitu. Idealnya seperti ini, mulai dari persiapan alatnya. Banyak gitu ya, kalau di sana wah anduknya kadang bareng-bareng. Iya sih. Kan kemarin saya udah ceritain, belum tentu ada orang tuanya semua. Iya. Banyak yang ditinggal gitu. Ya, jadi itulah kelemahan ketika di lapangan. Observasi benar-benar nanti di lapangan seperti apa. Ya. Nah, ini untuk air hangat juga. Teman-teman, ada dua cara untuk memandikan baby. Ya. Ketika yang tali pusatnya masih belum puput, babynya kita mandiin nggak masukin ke jolang. Dilap aja ya. Jadi dilap semua, diseka, disabunin di sini semuanya, gitu. Ya. Tapi ketika babynya sudah tali pusatnya sudah puput, udah lepas, baru kita masukin ke jolang, gitu. Jadi disabunin di sini, masukin jolang, gitu. Nanti dua-duanya kita cobain, gitu. Ya, jadi butuh waslapnya juga 2. Ya, waslap nih 2 nih. Ya, waslap tuh. Waslapnya 2. Ya, di situ ada waslap 2. Kalau nggak ada boleh ditulis. Waslap 2. Ada? Nggak ada, boleh ditambahin teman-teman. Kalau yang tidak ada di situ boleh ditambahin. Ya, boleh ditambahin, ditulis waslap 2. Ya. Nah, waslap 2 nanti yang satu untuk yang kita bersih, misalnya pakai ini kita lap semuanya, terus kita kasih sabun, udah kan kotor tuh sabun, baru kita ganti gitu. Makanya butuh 2. Ya, sudah secara persiapan alat, secara teoritisnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu teman-teman? Udah persiapan alatnya udah. Udah, ada yang ini air, ini untuk ember baju kotor, udah ya. Oke, kita lanjut ke ininya ya, SOP persiapan sudah, kita lanjut ke implementasi ya. Yang pertama adalah tetap ketika mau kontak dengan ini kita harus cuci tangan ya, cuci tangan dulu ya. Setelah cuci tangan kita langsung komunikasikan dengan orang tua kalau kita ada orang tua. Ya, kalau nggak pun ya udah itu kita lewatin, sesuaikan dengan ini. Misalnya teman-teman memandikan ketika ibu dan anaknya sudah rooming in, sudah jadi satu. Ya kan sudah lewat fase 2 jam pertama observasi, dia kan akan dikembalikan ke orang tuanya misalnya. Nah, ketika mungkin ibunya masih sakit tapi anaknya belum pulang karena ibunya masih di sana, di rooming in, jadi satu rawatnya antara ibu dan anak. Mungkin ketika mandi teman-teman bisa ketemu dengan orang tuanya, baru kita bisa lakukan komunikasi. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, kenalkan saya perawat Ida. Pagi ini sesuai dengan sudah direncanakan, baby ibu atau anak ibu akan dilakukan memandikan bayi.
ya. Nah, memandikan bayi nanti sangat bagus ya Bu. Tujuannya apa? Disampaikan. Tujuannya supaya anaknya lebih bersih. Nanti kita juga setelah memandikan nanti ada perawatan tali pusat. Di situ juga bisa menghindari atau mengurangi resiko infeksi, terjadinya infeksi Ibu ya. Jadi anaknya pasti akan lebih nyaman. Mungkin yang sekarang agak gelisah, gerah gitu ya, nanti akan menjadi lebih nyaman ya. Apakah Ibu setuju Ibu? Ya, kalau Ibu setuju mungkin nanti saya persiapkan alat dulu ya. Nanti saya kembali lagi untuk mengambil adiknya ya. Sudah dapat persetujuan, kita persiapkan alat. Nah, teman-teman, bisa jadi ya ketika nanti ibunya pengen tahu, apalagi kalau misalnya anak pertama ya, anak pertama pengen tahu, dia kan belum punya bekal dasar mungkin untuk cara memandikan baby, boleh ya kita kasih contoh, kita ajak gitu ya. Ini yang harus teman-teman, karena kita kan punya prinsip juga edukasi ya. Ibu boleh nanti kalau misalnya Ibu ini anak pertama ya Bu ya, nanti kalau misalnya boleh ikut saya, atau boleh nanti saya memandikannya di sini aja misalnya, tergantung kondisi. Saya memandikan di sini, Ibu boleh lihat, Ibu boleh cek seperti apa nanti memandikan bayinya, seperti apa untuk perawatan tali pusatnya seperti apa. Jadi ketika Ibu di rumah bentar lagi pulang, Ibu bisa melakukan sendiri, jadi nggak harus menunggu nenek katanya ya tergantung kondisi ini ya. Oh boleh ibunya pengen ikut katanya, oke, pengen ikut, saya persiapkan alat dulu ya. Mungkin anggap aja nih babynya masih sama ibunya, nah ibu sama ibunya ya, babynya ya. Setelah itu kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Persiapkan alat ini biar nggak basah kemana-mana. Kencang banget Bu aja sampai ke bawah. Saya dekat-dekatkan teman-teman. Nah Ibu, dedeknya bisa ya menggunakan sabun, jadi tidak ada masalah ya Bu ya. Ada bisa ya. Oh ini ibunya lupa saya. Teman-teman boleh nanti pakai handscoon atau enggak, itu tergantung kondisi. Kalau anaknya memang mungkin ada infeksi yang mungkin infeksinya berat dan takutnya ada, kita juga nggak pede ya, kitanya lagi mungkin ada lagi infeksi atau seperti apa gitu, boleh pakai handscoon, pakai masker. Tapi ketika enggak ya nggak usah gitu ya. Oke. Kecuali nanti ketika kita menggunakan membersihkan tali pusat itu, kalau mandiin nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Udah langsung ini semuanya didekatkan ya. Ini itu air hangat teman-teman untuk membersihkan. Tapi di sini dilakukan penimbangan berat badan dan tinggi ya, badan dulu. Emang. Jadi kita minta Ya nanti. Ya, jadi saya siapkan alat dulu. Udah bersih, dekatkan alat. Nanti saya ambil baru saya timbang. Gitu ya. Oke. Ibu sudah ya, saya persiapkan. Nah, kan kita buka. Gitu. Ya, kita buka. Tetap jaga nih ya. Kita periksa dulu nih gimana nih kondisinya, kita TV-nya, nadinya seperti apa. Kalau orang dewasa kita nadi ya, kalau baby nadi apikal ya. Jadi kalau di sini kita nggak keraba ya, jadi nadi apikal dengan menggunakan stetoskop. Oke, nadinya bagus ya, normal. Berapa normalnya? 100 sampai 60-20 ya, beda ya. Oke, dah. Setelah itu baru kita cek apa lagi? Suhu. Cek suhu dulu.
dedeknya nangis, aduh nangis ya. Nah kalau sama ibunya kan kayak ada bondingnya kan, ada psikologisnya. Tapi kalau lagi nangis nggak apa-apa Bu, Apa? tetap dilanjutin aja. Tetap dilanjutkan. Ibu memang begitu. Takutnya Iya. orang tuanya sih berhenti Cek orang saturasi tuanya oksigen juga. Iya, Jadi sekalian sama cek suhu. betul, bisa. Ya. Nah, Udah keluar. terus udah ya. Kalau memang kita tidak memungkinkan satu-satu, kalau memungkinkan boleh. Semuanya. Iya, emang gitu. Lah kan Takutnya nanti satu. enggak lah. Harus coba satu gimana nih? Iya. Semuanya. Kalau tangannya nggak bisa diem, boleh ke kaki. Boleh. Beda sama itu. Bu Ajeng coba satu. yang sakit beda sih bentukannya ya. Kalau di rumah sakit itu pakai elektroda kayak gitu ya teman-teman. Jadi misalnya ditempel sini untuk nadi, langsung ditempel, langsung ini langsung kecil. Yalah nanti ya. Kalau kita kan yang normal gini, dimasukin gini teman-teman. Gitu. Ya Dia nangis ya pasti. ya inilah ya nggak apa-apa. Kayak dalam hal ini benar bagus ya. Baru kita timbang berat badan. Intinya kita buka ya, bukan tinggi loh ya, panjang teman-teman. Kan babynya belum bisa berdiri. Oh iya. Lupa kayaknya. Tinggi badan. Beda. Panjang baik. Panjang. Ingat ya, kalau dia belum bisa berdiri kita sebut Panjang. Ya, saya buatnya kalau di SOP itu kadang nggak berurutan ya teman-teman. Nanti disesuaikan saja. Ya, nah ketika menimbang, ya seminimal mungkin. Ketika pampersnya penuh, ya nanti kita kurangin pampersnya. Gitu. Atau boleh, kadang kan bayi ada yang pakai pampers, ada yang pakai beginian, jarang nih. Ibu-ibu milihnya pampers. Nah, langsung kita perhatikan dulu sudah 0 belum. Ya, kadang kan ada timbangan yang belum 0. Nanti kita kalibrasi dulu. Nah, kalibrasi dulu, benerin dulu dia udah 0 belum. Nah, ketika sudah 0 baru kita iniin ya. Biasanya kalau baby itu suka ada lapisan kayak gini gitu ya. Nah, udah kita minimalkan. Jadi jangan terlalu tebal-tebal. Kadang ada penimbangan lagi puskesmas atau apa baby lahir pakai berapa lapis Bu? Pakai jaket, pakai selimut, pakai apa itu kita buka dulu semuanya. Ya minimal baju sama inilah gitu ya. Nanti kalau ada pakai pampers, ibu biasanya suka ditanya sama perawat, pampersnya baru ganti atau dari tadi, atau kita lihat ya kita pegang penuh apa enggak. Nanti tinggal kita kurangin aja. Gitu ya. Pengurangnya tinggal kalau pampers itu biasanya kita ini 0,5 kayak gitu dikurangin. Ya, jadi misalnya dapatnya 2 kilo 1 on misalnya ya babynya, ya udah nanti kita kurangin setengah on gitu. Ya. Udah tergantung ininya juga beratnya. Dah, setelah berat badan baru kita ke panjang badan. Teman-teman, lihat ini. Nih, kita taruh di ujung sini. Nah, ini kan udah pas nih. Nah, baru kita iniin. Ini kaki ujungnya. Nah, kita berdiriin begini. Baru kita geser berapa senti dah ini. Nah, jadinya di sini 47. Normalnya? Ah, itu udah kemarin. Berapa normalnya? 45 sampai 50 sen. 45 sampai 50 cm panjang badan bayi baru lahir teman-teman gitu. Ini caranya ya. Ini lihat sampai mentok seperti ini. Habis itu kakinya ya, lututnya kita lurusin kayak gini. Baru bagian ininya ya, telapak kakinya itu kita lurusin juga teman-temanku. Baru kita iniin. Nah, gitu. Dapat dah. Udah panjang badannya, udah berat badannya. Kan? Nah, baru yang bisa pakai kita balikin lagi. Ya, tetap. Ya.
karena kita menjaga agar anak tidak hipotermi. Kita cuci tangan lagi teman-teman. Tadi kan kita sudah megang timbangan, sudah segala macam ya. Kita cuci tangan lagi. Habis itu baru kita persiapkan. Teman-teman, ya saya nggak langsung mandiin, tapi saya pengen bersihkan matanya dulu. Iya. Biar bersih sekalian. Kalau nanti itu udah kita buka, udah segala macam, udah kena air kedinginan gitu. Jadi ini kita pertahankan seperti ini dulu biar jangan kedinginan. Ya, oke, kita lihat. Kita bersihkan bagian mata dulu. Ya. Mata dari bagian dalam ke luar. Hanya 1 kali. Kalau ada lagi, ambil lagi. Jangan misalnya ini terus nanti ini terus dibalik gitu, nggak mau. Iya. Yang tadinya misalnya cuma di sini ada kotorannya malah balik sini. Kadang bayi baru lahir itu suka ada seperti kayak belekan tau. Nah, itu bisa jadi salah satunya ketika bayi lahir, di jalan lahir ibunya mungkin salah satu ada infeksi mungkin di area cervixnya dan segala macam terkena ke babynya. Makanya suka dikasih tetes ketika bayi baru lahir. Ya, 1 kali ya teman-teman. Jangan berulang-ulang kali. Ya, sebelah sini sudah, baru kita ganti nih sebelah sini. Ya, sudah, baru kita jatuh. Baru ke bagian mana lagi? Bagian mulut. Kadang kan bagian mulut itu suka sisa-sisa ASI gitu ya. Pernah ngeliat baby baru bangun tidur terus kadang ibunya suka nenenin sambil ketiduran mamanya sambil apa. Jadi ketika bangun itu masih ada di pinggir-pinggirnya itu. Ya, boleh kita bersihkan lagi bagian mulutnya gitu. Ya, bagian mulutnya kita bersihkan. Nah, bagaimana caranya untuk bagian mulutnya, lidahnya? Ya, kita boleh ya cuci tangan baru pakai kasa. Biasanya ini lebih tipis sih ya. Kasanya itu kita suka seperti kayak kita buat tong patel gitu loh, tong spatule. Tapi kan baby kan susah, ya kan? Jadi nanti mulut baby kita tekan sedikit teman-teman, itu pasti ada refleks seperti kayak menjulurkan lidah. Jadi ketika kita senggol itu akan kebuka ya, baru kita lidahnya kita ya bersihkan. Tapi jangan sampai gitu. Ya, cukup. Nanti dapat sekiranya ya 1-2 kali udah. Nanti ketika mandi bersihkan lagi. Kalau misalnya nggak ada yang seperti ini, sekarang sudah banyak alat-alatnya yang khusus buat baby ya, newborn ya, kayak sikat gigi untuk bayi baru lahir itu udah banyak, boleh. Ya, ini seandainya tidak ada seperti itu, boleh kita pakai tangan, pakai kasa, ya kita seperti itu. Ya, oke, ini sudah. Ya, baru kita persiapkan untuk mandi. Ya, siapkan nih untuk mandi. Ya, saya geser nih. Saya buka dulu ya bajunya. Enggak, saya buka semua ya teman-teman. Walaupun bajunya saya buka, tapi nanti kain itunya enggak saya buka, kain bedongnya enggak saya ini dulu. Ini bukan infeksi. Ini bekas ujian kakak kelasnya itu ada ujian stomach care. Ada infeksi. Nah, tetap ya, walaupun tadi sudah saya buka ya baju dan segala macam, kita masih menggunakan kain bedong ditutup untuk menjaga tidak hipotermi. Setelah itu baru kita ambil waslap. Kita dekatkan sabunnya. Waslap ya, 1 dulu. Ya, terus kepala ya. Kita ini ya pakai air hangat ya. Air hangat tapi bukan nggak pakai sabun dulu. Kita dibasahin semua dulu ya. Basahin dulu. Iya, bilas. Ya. Oke, setelah itu baru kita buka. Pertama bagian kepala. Kenapa nggak dibuka semua telanjangin ya? Itu tadi gitu ya. Nah, bagian kepala. Kalau di modul ya kepala dulu, nanti sabunin, bilas. Betul? Nah, ya kan? Nah, ya kan gitu kan. Kalau kita biar ini ya, biar kita
nggak terlalu lama juga. Jadi semuanya dulu kita bilas. Ya, bagian telinga. Awas jangan terkena mata lagi, kan tadi kita udah bersihkan tuh mata, hidung, mulut gitu. Kalau seandainya tadi saya ketinggalan, kalau misalnya bagian hidung ada apa kotoran, boleh kita pakai cotton bud. Ketinggalan saya ya, cotton bud boleh ya, kita bersihkan bagian ininya. Kalau misalnya hidung nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa ya. Bagian ininya ingat, ini udah kotor, balik, jangan dari sini ya, tetap ya balik, bersihkan, kita balik gitu ya. Terus bagian telinga juga ketika mungkin kotor ya, bagian telinga karena kan nggak ke saluran pernapasan, boleh pakai baby oil. Kadang kan bagian telinga agak lebih banyak ya kotorannya di sini itu gitu, baby oil ya, boleh Bu, ya. kalau yang pada bayi terus ada lelegetan gini, itu gimana? Oh, lelegetan itu lemak. Iya, itu. Oh, yang di sini. Iya. Oh, yang lemak atau gimana? Iya, yang masih ini gitu Bu, kayak ketombe Oh, itu mah normal. cara ngebersihinnya. Yang ngebersihinnya bisa pakai baby oil aja gitu. Jadi jangan sekalian bersih ya, sakit dikit-dikit. Ya boleh kita bersihin tadi ketika pakai itu, boleh kita pakai ini dulu ya, pakai baby oil. Itu nanti dikit-dikit pakai kasa atau pakai kapas itu nanti ini kok. Ya, itu memang bagus sebenarnya kalau untuk bayi di dalam itu. Karena kan sebagai apa, lemak. Nah, terus suhu juga kan. Nah, tapi ketika sudah lahir ya kita bersihin. Kalau enggak ya takutnya nanti malah jadi gatal, jadi kayak borok pada anaknya. Ya, kita bersihkan ya. Nih bagian telinga ya, sudah. Sebelah kiri juga dibersihkan ya. Nah, setelah udah mata semuanya baru kita ulang lagi ya. Tinggalan saya. Baru kita iniin. Ya, bagian kepala kita basahin. Tadi kita sudah dapat informasi dari ibunya, dia bisa pakai sabun, bisa pakai ini ya, alat-alat mandi yang lain. Nah, ini sudah nih bagian lehernya. Ya. Kita buka dikit-dikit. Bagian ini ya. Nih, bagian tangannya. Kalau air biasa teman-teman ini boleh sampai telapak tangan. Tapi ketika nanti sudah pakai sabun, cuma bagian sampai pergelangan tangan saja ya. Kenapa? Takutnya. masuk ke mulut. Ya, nanti kan masuk ke mulut malah jadi ini ya. Nah, Ibu ini Ya. deh, cuman sekali masukin doang ke airnya. apanya? Kan tadi teh masukin ke air dulu langsung ke badan, ini juga Ya. sekali doang. Kalau seandainya kering gitu kan, kadang kalau anaknya besar semakin itu kan semakin kering ya. Iya. Waslap ini kena dengan permukaan, boleh dicelup lagi gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja ya. Ini dibersihin ya, semuanya ya, semuanya diiniin. Nanti bagian akhir baru kita bagian kelaminnya di akhir ya. Oke, ini sudah teman-teman. Ibu itu anaknya cewek. Cowok. Oh, ada itunya. Nah, Maksudnya harus dibersihin kan Bu? iya nanti di akhir. Oke, sudah, kita tutup kembali ya teman-teman ya. Nah, tutup kembali, baru kita bilas lagi. Kan belum dikasih sabun ya, berarti kita bilas ini masih kondisinya bersih. Baru kita sabun ya, sabun kita ini lagi, baru kita pakein sabun tadi. Biasanya pakai yang bisa pakai untuk head to toe, bisa untuk sampo, bisa untuk ini ya. Nah, kalau untuk sabun tadi ingat jangan sampai telapak tangan ya. Takutnya nanti tadi yang masuk ke dalam mulut. Ya, udah sampunin semuanya. Ya. Baru setelah itu kita tutup lagi teman-teman, takutnya tipo. Baru kita ganti yang baru. Ini kan baru ya, masih bersih, baru kita pakai bilas yang air yang bersih. Ini kan udah kotor nih ya, yang ini. Ini itu untuk menggantikan yang tali pusatnya belum puput. Jadi semuanya di sini. Ya,
semuanya di sini ya, sampai benar-benar sabunnya hilang. Jika perlu ini lagi boleh ini lagi ya. Nah, sampai bersih. Nah, oke. Nah, sudah. Ini kira-kira udah bersih ya, baru kita persiapkan untuk apa? Ya, handuk terlebih dahulu ya. Handuknya biasanya cukup satu. Bentar ya, saya beresin ini dulu. Oke. Nah, kalau sebelum ini kita gelar dulu. Ada yang bertanyain nggak? Wah, masih baru. Baju baru. Ibu, Ya. kan ini teh kan prenelnya teh yang tadi ya, yang awal udah kotor gitu kan Bu, ini teh keadaan bayinya udah bersih maksudnya teh? Enggak. Oh, Enggak. Kecuali kalau ada BAB ya. Ya, kalau ada BAB, misalnya dia ketika kita buka tuh, ketika dia buka dia BAB, berarti kita bersihkan dulu. Ya berarti ini kita ganti dulu. oh gitu. Kayak gitu. Ya. Lagi ininya bayinya nggak BAB, Bayi masih nggak BAB bisa dipakai. Ya, oke. Setelah itu teman-teman, ini kan untuk yang babynya masih ada tali pusar. Berarti sudah beres semuanya. Pindahin ke ini, kita pakein baju, pakein ini. Ya, tapi kalau untuk babynya yang sudah tidak ada tali pusarnya, setelah disabunin, prosesnya kayak tadi, kita masukin ke bagian ember atau colang tadi. Anggap aja ini tali pusarnya nggak ada ya. Ingat loh, ini tali pusarnya nggak ada. Kesini, ceburin. Udah ceburin. Ingat, ini udah disabunin di sana tadi. Ya udah disabunin, tapi bilasnya di sini. Kalau kalau baby yang ininya masih ada, semuanya di sana. Sabunin, bilas di meja. Ya, ini untuk baby yang sudah tidak ada tali pusarnya. Anggap ini nggak ada. Ya, oke, udah disabunin, lengket nih, buka sini. Pertama kita jangan langsung masuk, tapi kita bilas dulu kepala. Tadi kan ada sabun, gitu ya. Kita bilas dulu sampai bersih bagian kepalanya. Yuk, sudah, baru kita cemplungin. Nah, ini licin banget teman-teman. Baby itu nggak bisa diam, jadi tangannya seperti ini. Untuk kunci Ya, untuk kunci. Gitu. Ya, jadi tangannya seperti ini. dalam. Oh, gitu ya. Ya, jadi lehernya kan ditanggah pakai ini. Ya, disanggah pakai ini. Pakai tangan kita. Ya. Nah, nih. Baru kita bilas, bersihin. Ya, kita bilas. Iya, nangis ketika bayi beneran nggak mau diem, kadang mau sini. Ya, oke. Nah, gimana baliknya, teman-teman? Bagian belakang kan tadi kadang susah ya. Kita oper, nih, kita kunci, oper tangannya. Kita siap-siap untuk menerima bagian depan. Balik. Nah, kita langsung ambil yang sebelah sini. Nah, kunci. Ini kan tangan, hidung, tolong perhatikan jangan sampai digunci. Taruh biruan nih. Nih, ya babynya tetap disanggah tapi perhatikan tuh. Ya tidak tertutup dengan tangan kita. Baru kita bilas. Kita bilas sampai bersih. Ya. Nah. Setelah itu baru kita balikin lagi kayak tadi lagi. Kita ambil, baru kita sudah, baru kita langsung nangis segala macam, langsung kita bersihin. Ya, kita bersihin dulu. Nah, baru kita prepare teman-teman. Kalau tadi di awal juga boleh mau disiapkan terlebih dahulu, boleh ya. Kita siapkan dulu baju gantinya. Baju ganti. Kita susun seperti ini teman-teman. Nih. Ya, baru kita. Nah,
boleh kita tutup dulu karena kita mau perawatan tali pusat. Ya, perawatan tali pusat. Oke, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, kita keringkan. Ya, benar-benar kering. Ya, udah. Baru kita dekatkan lagi teman-teman. Dekatkan lagi. Kita cuci tangan. Ya kan saya ini. Kena pisau. Oke, habis itu baru kita ambil handscreen. Ibu Ya. handscreen steril atau Enggak, bersih. Ini buat yang masih ada tali. Iya, tali pusat lah. Kalau nggak ada ngapain kita? Kalau nggak ada tali pusatnya kita nggak ngapain, kita bersihin tali pusat. Ibu emang semua bayi kalau keadaannya terbuka gini nangis ya ibu. Iya. Karena katanya dia nggak mau apa sih, nggak mau kebuka katanya. Nggak mau kebuka gimana? Kan waktu itu ngelihat ya bu, anak kakak tuh baru lahir. Terus pas kebuka kayak gini, nangis banget. Kan dingin. Terus pas sudah ditutup udah Iya, berhenti anget. nangis. Diam dia. Tentang dia. Terus dibuka lagi kan diinilain sama Iya. sama dokter tuh. Terus katanya nangis lagi. Terus Iya. ditutup lagi, berhenti lagi. Betul, emang begitu. Dah, nih kita ambil, ya, kita ambil alcohol swabnya. Sebenarnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa, tapi ini itu kayak mempermudah, mempercepat kering, gitu itu. Ya, nah ini kan posisinya seperti ini nih, ada klem tali pusatnya ya. Nah kita bersihin. Bersihinnya teman-teman jangan ditarik keluar begini, tapi kita cukup megang gini aja untuk menopang. Jadi seperti kayak sirkuler gitu. Jadi misalnya tali pusat, jadi agak dipencet-pencet tapi jangan ditarik. Jadi cuma dipencet-pencet kayak gitu, sirkuler. Ya, berharap cairan atau darah yang masih ada sisa-sisa dari plasenta yang tadi keluar, jadi tidak infeksi juga dan kering. Gitu. Jadi posisinya kita giniin. Nah, gitu. Jadi sirkuler. Jangan ditarik. Spot, ya. Nah, udah. Ya, jadi sirkuler gitu. Karena kalau di tali pusat gitu. Nah, ini sudah. Boleh dibiarin gini aja, nggak apa-apa. Ada yang prinsipnya seperti itu. Di rumah sakit mah nggak akan ada dibalut dan segala macam. Tapi kalau misalnya saya untuk mengurangi juga, karena kan nanti takutnya kesenggol gitu ya dengan tangan kita, ya kita kan belum tentu, kadang hand hygiene dan segala macam nggak bagus. Saya pakai kasa, ya kasa steril. Ya. Saya giniin teman-teman. Nah, ini tuh fungsinya sebagai seperti kayak perlindungan aja, jadi nggak diikat, nggak apa. Iya, buat segitiga. Suka ada yang diikat gitu. Diikat gimana? Kalau mungkin masih di kampung gitu ya. Jadi suka di pokok itunya tuh. Jadi diikat ke bawah, ke belakang gitu, terus disimpan apa gitu. Oh, pakai koin gitu. bukan? Pakai koin. Oh, enggak boleh. Kadang koin, terus kalau nggak koin itu pakai apa? Biar nggak jahe bodong apa katanya. gitu. Enggak usah. Asli ibu kayak suka, bahkan pernah ada juga, untung bukan rumah adik saya enggak. Karena saya larang. Ada yang pakai apa tuh? Apa sih bekas apa sih itu tuh abu gitu. Biar anget katanya. Enggak Pernah kok ada kayak gitu. Tapi nanti jadinya gimana? Pernah nggak ada infeksi, ada apa? Enggak sih gitu. Anehnya tuh mungkin sebenarnya aneh juga. Ya, enggak ya, cuma gini aja, jadi sebagai penutup aja. Jadi tadi kalau misalnya saya ulangi lagi, jadi cuma ini doang. Nih, ya segitiga tadi kayak kita pakai kerudung, teman-teman. Ujungnya kayak gitu. Ya ini biar rapi, sedemikian rupa lah kita perawat jadi art ya. Nah, habis itu kita kayak kita kelilingin aja gini gitu. Jadi cuma kita selipin aja. Nah, selipin gitu doang. Gitu. Ini untuk melindungi aja biar nggak langsung kontak kena. Tapi itu nggak bisa. Iya. Bisa di rumah sakit nggak akan ada ini, luka gitu aja. Ya, tapi kalau saya kayak giniin ya itu tadi meminimal lah, nggak kena tangannya. tapi nggak apa-apa ya bu ya kalau nggak digini juga. Nggak apa-apa. Ya dilepas gitu aja nggak apa-apa. Ya, tapi
Kalau saya sendiri suka yang seperti ini ya. Tapi ada juga yang membuat seperti ini ya, itu meminimalkan ya. Oke, lanjut. Ini sudah kita keringkan, sudah ini baru kita pindahin teman-teman ya. Pindahin ke bagian baju. Nah. Ya, oke. Sudah cuci tangan lagi, baru kita ini. Nah, teman-teman, ibunya tadi bilang bisa pakai bedak ya, boleh. Kita agak jauhin bedaknya, ya, baru kita giniin, baru kita taruhin. Ingat teman-teman, boleh pakai bedak, boleh pakai ini, tergantung kondisi anaknya. Ya, mau pakai minyak telon karena ibunya boleh pakai minyak telon, pakai bedak. Ya kalau enggak ya udah nggak usah, langsung aja. Ya. Nah tapi saya titip ke teman-teman, kalau pakai bedak jangan deket-deket, takutnya kehisap partikel si bedak tadi kehisap, itu nggak bagus bagi saluran pernapasan baby. Ya, kadang ada orang tuanya yang suka yang pakai apa tuh? Gitu kan. Suka. Itu nggak boleh. Iya. Ya jangan ya. Ya itu tadi suka terhisap itu tadi. Ya malah bisa jadi kayak pneumonia, itu tanpa kita sadarin ya. Kayak sudah, jadi kalau mau ya udah gitu aja, agak jauh baru kita tempelin ke wajahnya gitu ya. Ya sudah, kalau sudah baru kita pakai ini nih. Ini kalau di sana harus cepet ya, kalau baby yang aslinya harus cepet nih, takutnya ingin gitu. Nanti lihat dulu, mungkin teman-teman akan melihat terlebih dahulu sebelum dikasih mandiin, teman-teman melihat gimana perawat di sana mandiin. Nanti perawat di sana gendongnya juga langsung sampai bisa 2 ya Bu Acem. Sini satu langsung. Karena mereka udah terbiasa, sudah terbiasa. Iya. Ya. Yang baju kegedean. Iya. Nah kalau seandainya ada topi ya berarti bedongnya nggak usah sampai bagian kepala gitu ya, kita pakaiin topinya. Aduh. Tapi ibu kalau bayi itu wajib banget dibedong. Iya Bu. Kalau kadang ada yang mau dibedong, ada yang enggak, tapi nggak wajib. Yang penting kayak pakai baju tangan panjang, pakai apa, yang penting menutupin hangat aja, nggak wajib dibedong. Katanya kalau di gedung itu biar tangannya Iya. Ada juga yang seperti itu gitu ya, padahal enggak juga sih. Iya. Ini prinsipnya untuk tidak atau mencegah hipotermi gitu ya. Kadang anak-anak bayi sekarang nggak mau loh yang dibedong. Jarang Ya, banget. saya juga lihat perkembangan anak juga ya. Ketika anak pertama itu masih mau dia dibedong sampai 3 bulan. Ya, ketika punya anak yang terakhir ini udah nggak mau. Iya. Sama sekali nggak mau. Jadi ya udah pakai tangan panjang aja, pakai ini, kaos kaki udah taruh aja di situ. Gitu. Enggak tuh. Ya gitu. Nggak dibedong juga nggak apa-apa. Cuman kakinya gini. Ya. Terus tangannya tuh. Ya boleh mau diiniin tuh. Kalau tangannya nggak mau dibedong, kita taruh inilah. Nah, gitu ya. Ini mau dipakein boleh. Tergantung ibunya menyediakan tidak. Kalau tidak ya udah. Kalau ada kain bedongnya aja berarti nanti kita bedongnya untuk menutupin ganti ini ya sampai kepalanya. Gitu ya. Nah tergantung mau begini aja boleh mangga. Ya ini saya buat semua ya. Iya. Karena kan kukunya panjang ya kadang bayi berlahir, makanya Pokoknya tuh ibunya harus rajin-rajin, cepet banget itu. Gak usah kenceng-kenceng ya. Ini tuh hanya untuk ini aja. Gak usah kenceng-kenceng. Iya ibu. Iya saya ibunya. Udah wangi ya. Gantengnya. Gantengnya. Nah,
Sudah ya Bu. Nah tadi seperti ini nih bibinya ya Bu. Lucu banget. Nah, selesai. Kalau tadi bibinya punya rambutnya banyak ya boleh lah disisir. Ya.